Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, di hari yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, bertepatan pada 17 Ramadan, di mana setiap tahunnya dan setiap bulan suci Ramadan diperingati nuzulul Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan? Karena berkahnya dan nilai ibadahnya ini yang membuat kita tersentuh dan terharu. Karena pada waktu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana diturunkan dalam keadaan memilih bulan, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tepatnya di Gua Hira, di mana surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Jadi di sini kita bisa ambil bahwasanya Al-Quran itu jangan hanya jadi pajangan, tapi bacalah. Apakah hanya membaca? Meski ada proses yang menilainya, di mana anak-anak kita dituntun untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Karena proses ketika anak sudah dilatih sejak dini membaca, nanti akan ketagihan. Dalam dunia yang sekarang ini sudah modern, bahkan Al-Quran hanya ditaruh. Makanya para ahli Al-Quran, hafiz-hafiz Al-Quran, yang khatam Al-Quran, berinovasi agar Al-Quran itu ada juga di media yang sekarang dalam modern canggih-canggihnya. Dalam hal ini, ketika kita memanai bacalah. Jadi kita dituntut untuk membaca. Gimana kalau seandainya Al-Quran itu hanya didiamkan saja, tidak dibaca, rasanya hampa. Jadi makanya tiap tahun di masjid-masjid, di surau-surau itu dimanakan bahwasanya tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran, yang dikenal dengan istilah nuzulul Quran. Dan juga peserta didik yang sekarang lagi marak-maraknya hafiz Quran, agar tumbuh dan berkembang dengan Al-Quran. Pertama, kita mengenali dengan bacaan dulu. Setelah berjalannya proses, guru yang membimbing akan mengenali dengan cara membacanya, yaitu tajwid dan makharijul hurufnya agar tepat. Kalau pembacaannya tidak tepat, artinya atau maknanya juga akan keliru. Maka dari itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Apalagi dalam bulan yang penuh berkah ini, sulit rasanya kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena nilai ibadahnya itu banyak ketimbang kita bermain HP. Maka dari itu kita harus berupaya
berusaha agar kita mencintai Al-Quran. 1 jam kita membaca Al-Quran rasanya sudah lama sekali. 1 jam kita bermain HP rasanya sebentar. Itulah bedanya. Apabila yang kita kerjakan mendapat pahala, itu terasa berat karena hadiahnya besar, yaitu surga. Tapi apabila kejelekan yang kita kerjakan, melihat HP yang tidak ada faedahnya, itu balasannya juga beda, neraka. Makanya di dunia ini ada baik dan tidak baik, ada surga dan neraka. Itulah pandang kita ke depan. Maka dengan Al-Quran, tuntunan kita itu akan terus berjalan, dan Al-Quran itu akan menuntun umat Islam seluruh yang ada di muka bumi ini, dari Sabang sampai Merauke. Al-Quranlah jadi panutan. Al-Quran adalah panutan sepanjang masa. Dipakai zaman dahulu masih berlaku, dan juga di masa yang akan datang juga berlaku. Itulah kehebatan Al-Quran. Makanya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Diturunkannya juga kepada bukan orang sembarangan, yaitu kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah dari turunnya Al-Quran akan menuntun manusia ke arah yang lebih baik, ke jalan yang benar. Apabila kita melangkah salah, Al-Quranlah yang menuntun. Maka dari itu kita sebagai guru dan juga pendidik bangsa, sejak dini kita harus biasakan membaca. Kita tanamkan ke anak-anak didik kita bahwasanya bacalah meskipun hanya 1 ayat. Ketika anak sudah ketagihan dalam membaca Al-Quran, ini banyak faedahnya. Kita yang membacanya dan kita yang menunya akan sama-sama mendapat pahala. Di sini bahwasanya Al-Quran adalah tuntunan dari segala tuntunan bagi makhluk hidup kita. Disinilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan